Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari, mari baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Nama Yesus adalah kunci mujizat yang berdampak. Amin. Saudara percaya bahwa nama Yesus adalah kunci daripada mujizat yang berdampak? Amin. Karena nama ini adalah nama yang berkuasa. Ya, nama yang sungguh-sungguh berkuasa. Waktu malaikat Tuhan, waktu Yusuf ragu, malaikat Tuhan datang kepada dia di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21, dengan jelas malaikat berkata bahwa Maria, ya, di situ dikatakan Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah kata atau nama Yesus itu dari bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunani itu sebenarnya Yesus itu dari bahasa Ibrani Yehoshua atau Yahweh menyelamatkan. Amin. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang bukan sekedar menyelamatkan dari jiwa, tapi dia menyelamatkan seluruh aspek hidup. Amin. Setiap persoalan manusia. Karena kita tahu bahwa dampak dari dosa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja kita akan masuk neraka, tapi dampak dari dosa adalah kutuk terhadap manusia. Penderitaan, sakit penyakit, ya, kemiskinan. Dan Yesus datang, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya dia bernama Yesus, karena dia mau selamatkan kita. Amin. Karena itu saya dan saudara jadi orang Kristen, kita tidak sekedar menjadi pengikut Yesus, ya. Tuhan mau supaya saya dan saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa nama itu begitu penting. Harusnya nama itu mempengaruhi hidup kita, cara hidup kita, karakter kita. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Kenapa kita tidak melihat betapa dahsyatnya kuasa nama Yesus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali kita bilang kita percaya Yesus, tapi hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi batu sandungan. Nah, Tuhan mau supaya kalau kita percaya kepada Yesus, kita betul-betul menghidupi. Karena nama itu berkuasa. Amin. Nama itu mampu menolong kita.
saya suka di YouTube ya, karena saya juga punya channel YouTube dengan nama saya. Bapak Ibu saudara-saudara, sering saya nonton Gilbert. Gilbert bilang orang Sulawesi Utara ini, minta ampun, mereka main judi saja sambil menyanyi lagu rohani, sambil banting kartu, ya, menyanyi lagu rohani. Saya pernah baca satu cerita lucu, katanya di Manado. Satu kali orang Manado, orang Jawa, orang Gorontalo dengan orang Sangir Pungke, ya, Sumabo. Orang sudah minum mabuk, ya, jadi mulai biasa kalau orang mabuk itu kan biar nggak punya apa-apa itu cerita tinggi. Jadi orang mulai bangga. Jadi orang Jawa bilang, kita orang Jawa ini paling hebat. Presiden pertama Soekarno, orang Jawa. Presiden kedua Soeharto, orang Jawa. Nah ini Uti dari Gorontalo tidak mau kalah. Bilang, jangan anggap enteng itu orang Gorontalo. Presiden ketiga itu orang Gorontalo, yaitu Habibie. Semua subangga dia dope presiden, dia mungkin bingung. Mau bangga apa? Ya, kebetulan mungkin ada pegang pisau. Dia berdiri Sumaboy, dia tikam di meja, dia tikam, langsung dibateria. Tuhan Yesus orang mana? Ini Jawa dengan Gorontalo takut, tambah bingung karena mereka kan bukan Kristen. Jadi sudah Tuhan Yesus orang Sangir juga. Nah, saya berharap kita tidak beranggap Tuhan Yesus dalam hal-hal seperti itu. Amin. Karena saya percaya Tuhan mau supaya saya dan saudara dalam hidup ini sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Amin. Kita mengalami banyak perkara-perkara yang dahsyat. Kita mengalami mujizat Tuhan dan kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdampak bagi banyak orang. Karena saya percaya itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Dia sudah datang. Dia datang dengan nama Yesus untuk menyelamatkan kita. Bukan saja kita pulang ke surga, tapi kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Kita dapat menikmati mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena segala kuasa, waktu kalau saudara baca di dalam Injil Matius 28 ayat 18, di situ dikatakan ia mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Amin. Itu sebabnya kita orang Kristen sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkuasa di surga dan juga berkuasa di bumi. Amin. Karena dia berkuasa di surga dan di bumi, itu menjadi jaminan bagi kita. Amin. Artinya saya dan saudara pasti mendapatkan pertolongan di bumi. Amin. Kalau itu diputuskan di surga juga Alkitab mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Para penafsir mengatakan posisi sebelah kanan adalah posisi penting, posisi di mana bisa berbisik untuk mengambil keputusan. Amin. Biasanya kayak ada pejabat, bupati atau gubernur, kalau ada yang suka sama-sama dengan duduk di kanan, suka dia yang bisik ke gubernur atau bupati. Betul? Ya, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Segala sesuatu diputuskan. Masa depan kita, kebahagiaan kita, keberkatan kita, kesehatan kita. Yang penting kita mau datang kepada Dia. Amin. Nama ini nama yang berkuasa. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara mengalami ini dalam hidup kita. Ya, saya dan saudara betul-betul menikmati mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tidak sekedar kita jadi orang Kristen, tapi kita kalah terus-menerus dalam hidup kita. Kita mempermalukan Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara adalah orang-orang yang menang. Amin. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar malam ini. Yang pertama, nama Yesus adalah kunci mujizat yang berdampak. Karena engkau dapat lumpuh secara sempurna. Kenapa saya menulis ini? Saya perhatikan, orang lumpuh ini ada di bait Allah. Betul? Ini orang lumpuh bukan ada di Kabong. Dia ada di bait Allah. Orang lumpuh ini bukan ada di pasar. Dia ada di bait Allah.
secara rohani. Mereka tidak lihat mujizat Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan bahwa dia ditempatkan di gerbang indah. Wow. Artinya pasti itu pintu penting di Bait Allah sampai dinamakan gerbang indah. Saya coba untuk melihat di dalam bahasa asli, itu kata gerbang indah itu berasal dari kata Yunani Horatios. Nah, Horatios itu bukan saja indah, itu bagus, menyenangkan. Jadi dia ada di pintu gerbang indah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi dia lumpuh. Ya, dia lumpuh. Kenapa? Karena secara rohani dia adalah umat pilihan Allah, orang Israel, tapi dia lumpuh. Nah, saya takut saudara-saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen, kita orang Pentakosta mungkin, tetapi ternyata kita lumpuh, ya, tidak bertumbuh, ya. Karena kalau saudara mengerti tentang kekristenan, kehidupan rohani itu sama dengan, itu disebut dengan organisme. Organisme itu makhluk hidup juga, ya. Jadi jangan bilang begini, oh kita memang begini sudah, jadi kalau orang Kristen begini. Enggak, kalau kita tidak bertumbuh, kita sedang mundur, kita sedang mati. Sama seperti pohon, saudara lihat dia 3 daun, tahun depan 3 daun terus. Itu pohon sudah mati, ya, karena dia tidak ada daun baru. Nah, kekristenan pun demikian. Kalau saya dan saudara tidak bertumbuh, kita tidak bertumbuh, sebenarnya kita lumpuh. Sekalipun kita dalam gereja. Ya. Kenapa? Kalau saudara, beberapa minggu lalu saya di Talaut, saya khotbah di gereja GPDI Bensi di Talaut. Ya, Opa Berens, ya, damping minta saya khotbah di GPDI dan saya khotbah tentang anak terhilang. Nah, seringkali kalau kita anak Tuhan, pendeta, majelis, kalau khotbah dari anak terhilang, kita suka fokus kepada anak bungsu. Tapi tahu ke saudara, tujuan cerita Yesus itu adalah untuk anak sulung. Nah, kita fokusnya anak bungsu. Sudah pasti anak bungsu terhilang, tapi juga terhilang itu anak sulung, ada di rumah, ada di ladang, ada kerja, tapi dia terhilang, dia tidak nikmati hidup. Dia tidak nikmati sampai dia bilang, Bapak, selama hidup saya, Bapak belum pernah kasih saya seekor kambing pun. Ya. Kenapa? Karena kita bisa ada di gereja, kita bisa ada di rumah Bapak, tapi kita lumpuh secara rohani. Dan Tuhan mau untuk kita betul-betul kenal siapa Yesus kita. Karena itu mengubah hidupnya. Amin. Kita betul-betul percaya. Jangan cuma satu minggu sekali di hari Minggu kalau kita sebut nama Yesus. Tuhan mau setiap hari kita berseru kepada Dia. Amin. Bersekutu dengan Dia, mengenal Dia, sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena kita bisa terhilang. Saya berani mengatakan itu. Bahkan ada pendeta yang Tuhan bawa ke surga. Bukan itu, dia tidak seperti itu. Tapi dia pernah dibawa ke surga. Dan dikatakan di surga dan neraka. Dan dia dalam Tuhan Yesus bawa di neraka itu ada banyak pendeta. Kenapa? Karena bisa dia ada di dalam gereja, bisa dia memberitakan tentang nama Yesus, tapi di hatinya pun dia tidak percaya. Karena kewajiban, karena tugas. Ya. Nah, ini berbahaya. Karena itu kita belajar dari orang lumpuh ini. Ya. Dia harus bangkit dari kelumpuhan rohani. Dia harus keluar. Ya, itu sebabnya Petrus datang kepada dia. Ya, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, karena dia harapkan emas dan perak. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalan. Nah, kadang-kadang kekristenan sekarang kenapa tidak ada kuasa? Karena saya pernah membaca satu artikel. Ya, artikel itu menceritakan tentang para uskup yang berkumpul, ya, di Roma, di Italia. Dan waktu mereka sampai di sana, mereka melihat gedung gereja yang begitu mewah sekali. Ya. Dan pimpinan
dari gereja itu membawa beberapa uskup berjalan-jalan. Dan mereka lihat gedung itu. Dan mereka berkata, wow, luar biasa. Pemilik dari atau uskup yang ada di gereja itu berkata, wow, ini memang suatu bangunan yang mewah luar biasa. Ya. Kemudian seorang uskup yang sangat sederhana bilang begini, wow, kalau begitu sekarang kita tidak bisa bilang lagi emas dan perak tidak ada padaku. Karena lihat sekarang emas dan perak kita punya. Yang menjadi masalah adalah kita tidak ada lagi kuasa untuk berkata di dalam nama Yesus, bangkitlah dan berdiri. Mungkin Tuhan berkati engkau luar biasa, puji Tuhan. Tetapi engkau harus terus mengandalkan Yesus. Amin. Karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Amin. Kekayaan tidak bisa menolong kita. Amin. Ya, saya pernah membaca satu ungkapan dari seorang teolog yang terkenal yang cinta Tuhan luar biasa. Dia bilang begini, di dalam diri semua orang ada satu ruangan kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun selain nama Yesus. Amin. Saudara mau kaya? Kalau saudara tanpa mengenal Yesus, ada yang kosong. Amin. Saudara mau sukses? Tanpa Yesus ada yang kosong dalam diri saudara. Itu sebenarnya saudara lihat ada orang kaya yang bunuh diri, ada orang sukses yang bunuh diri. Kenapa? Karena kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Hanya bisa diisi oleh Yesus. Saya tidak tahu hidupmu malam ini, karena saya juga baru datang di sini. Tapi saya mau katakan, kalau engkau tidak ada kebahagiaan, kalau engkau tidak ada kepastian, kalau engkau penuh dengan pergumulan, ada ruang kosong dalam diri, hanya bisa diisi oleh Yesus. Amin. Dulu lagu dulu waktu saya baru bertobat tahun 80-an itu Cicak Kuswoyo yang anehnya kemudian dia tinggalkan Yesus juga karena tekanan mungkin keluarga. Tapi dia pernah terkenal dengan lagu ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curang ku turun mencari damai, tapi damai ku dapat juga kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yang saya sedih, dia nyanyi lagu itu kemudian dia tinggalkan Tuhan. Kita semua malam ini, bahkan apapun masalahmu, kalau engkau berseru kepada nama Yesus, nama itu berkuasa. Amin. Dan di bumi, nama itu sangat berkuasa. Bahkan kalau saudara baca terus, Petrus berkata, oleh karena nama Yesuslah orang ini berdiri sekarang dengan sehat. Karena orang dulu, dan sampai saya pikir sama sampai sekarang, kalau orang yang lumpuh sejak lahir itu susah disembuhkan. Kalau baru stroke, kalau terapi bisa sembuh. Tapi kalau dari lahir itu susah, karena memang semua saraf dan ototnya mati dari lahir. Tapi orang ini bisa sembuh karena nama Yesus. Pertanyaan besar, apakah malam ini engkau sudah sungguh-sungguh punya nama Yesus? Apakah engkau menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Atau engkau sekedar hanya orang Kristen yang tahu tentang Yesus, ya, yang seperti orang buta menyanyi, burung nuri terbangnya tinggi, katanya kapannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami, dia tidak pernah lihat. Banyak orang Kristen seperti itu. Mereka bisa nyanyi tentang Yesus, tapi mereka tidak kenal. Karena kalau kenal itu, saudara, itu bicara tentang keintiman. Waktu Yesus mengusir orang jahat, itu dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Tahukah saudara? Permisi, memang ini untuk istilah, tapi saya pikir bukan sesuatu yang bohong. Kata kenal itu bicara tentang hubungan intim, suami istri, dekat, kenal. Jadi kalau Yesus kita tidak dekat,
kita tidak kenal dia. Satu waktu dia berkata bahwa dia tidak mengenal engkau. Dia tidak mengenal kita. Tuhan mau supaya kita kenal dia, intim dengan dia. Saya percaya karena saya alami. Saya percaya COVID yang sudah lewat ini sedang mengajar kita bahwa kekristenan yang benar adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena banyak waktu kita mungkin di daerah tidak terlalu, tapi kita di kota tidak bisa ibadah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke mall, dan lebih banyak waktu, dan kita mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Saya mengambil keputusan dengan keluarga untuk cari Tuhan tiap hari, setiap hari 1 jam pagi hari cari Tuhan. Karena saya pendeta, saya dosen, ya, saya adalah dosen dari Pak Gembala di tempat ini, Pak Pendeta Yudhikson. Ya, nah saya mau katakan, sekalipun saya dosen, tapi itu bukan ukuran. Yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya malam ini saudara yang hadir malam ini kenal Tuhan baik-baik. Tuhan tidak cari orang pintar, Tuhan tidak cari orang hafal ayat. Dia cari orang yang mengenal Dia. Kalau saudara mengenal Dia, saudara akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau benar-benar engkau berjumpa dengan Dia, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Amin. Saya baru saja di status Facebook saya itu mengutip dari status orang, ya, dia menceritakan tentang seorang bernama Peter J. Daniels, ya. Anak ini, saudara, orang ini dulu waktu masih kecil dia hidup di Australia. Dia adalah anak yang di sekolah itu dia dianggap anak bodoh, tidak bisa diajar, nakal, tidak fokus, ya. Gurunya, ya, sering tampar dia. Itu foto gurunya ada, karena buku itu ditulis untuk gurunya. Judulnya Ibu Guru, engkau salah. Karena Ibu Guru berkata anak ini tidak akan jadi apapun. Dia tampar, dia pukul, dia hukum. Ya zaman itu kan boleh lakukan. Tapi ceritanya berbeda. Dia rumah tangganya hancur, orang tuanya kawin cerai sampai 4 kali, ya. Kemudian dia dibawa ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Peter J. Daniels ada di satu KKR, dan malam itu Billy Graham berkhotbah terkenal di dunia, berkhotbah, dan dia mengambil keputusan untuk terima Yesus. Tahu saudara apa yang terjadi? Sejak hari itu hidupnya berubah. Amin. Tuhan mulai ubahkan dia. Dia mulai bisnis, dia mulai sukses. Tuhan mulai angkat. Dia tulis 13 buku motivasi yang sangat terkenal di dunia. Anak yang dulu gurunya bilang tidak akan jadi apa-apa. Kenapa? Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, hidupmu akan berubah 180 derajat. Sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya malam ini tidak kebetulan engkau ada di sini. Tuhan mau engkau berjumpa dengan Dia. Tuhan mau engkau alami Dia. Karena waktu engkau mengalami Dia, sesuatu yang dahsyat mulai terjadi. Sesuatu yang luar biasa. Pintu-pintu berkat mulai terbuka, jalan-jalan mulai terbuka. Karena ada ungkapan yang mengatakan, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, tapi kalau Yesus buka 1 jalan, jalan itu adalah jalan berkah. Jalan itu adalah jalan kebahagiaan. Jalan itu adalah jalan kesuksesan. Jalan itu akan membuat engkau menikmati hidup ini. Karena tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan, hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kisah ini. Luar biasa orang yang lumpuh ini, ya. Dia bukan saja mengalami mujizat, tetapi hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidupnya menjadi hidup yang luar biasa. Hidupnya memberkati banyak orang. Kalau saudara perhatikan dari bagian yang kita sudah baca tadi, yang kedua, nama Yesus kunci mujizat yang berdampak karena akan menyelamatkan banyak orang. Mujizat ini mujizat yang luar biasa.
Dan ini yang Tuhan mau. Amin. Dari hidup orang yang lumpuh ini, ya, dari hidup orang yang lumpuh ini, banyak orang diselamatkan. Tuhan mau supaya dari hidup saudara banyak orang diselamatkan. Amin. Dari hidup saudara-saudara menjadi kesaksian. Dari hidup saudara-saudara menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Orang melihat saudara dan berkata, wow, hidupnya luar biasa berubah sejak dia berjumpa dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, dalam sejarah gereja aliran Pentakosta, saya membaca itu. Sekarang gereja Pentakosta adalah kelompok terbesar di dunia, ya, setelah Katolik, ya, gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta awalnya datang dari kelompok orang-orang miskin dan sederhana di Amerika, ya. Pada tahun 1906, gereja Pentakosta baru berusia sekitar 100 tahun. Tapi luar biasa, ini aliran Pentakosta, ya. Sekarang menjadi kelompok kedua terbesar. Tetapi bukan saja saya sedang bicara tentang jumlah, saya bicara tentang dampak. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Kalau sungguh-sungguh dia berjumpa. Contohnya, ya, tidak punya maksud untuk menyindir siapapun. Contohnya, saudara tukang merokok, ya, ada di sini yang tukang merokok, ya. Contoh, sekarang satu bungkus rokok berapa? Rata-rata 20, 25? 25 ya, rata-rata. Nah, kalau ada orang yang pemadat itu satu bulan itu bisa berapa bungkus? Ada yang satu hari saja bisa 3 bungkus ya, 3-4 ya. Nah, saudara kali, kalau satu hari 100.000, betul? Satu bulan 30 hari 3 juta, betul kan? Bukankah kalau 10 tahun dia tidak merokok, dia ketemu Yesus bertobat, tidak merokok, 10 tahun sudah berapa? Ya, satu hari tadi 100.000, 10 tahun, ya sebentar. Kalau begitu satu bulan 3 juta, 3 juta kali 12, 3 juta kali 12, 36 juta. 10 tahun 300 juta. Sudah bisa beli rumah. Cuma saya pernah baca diskusi yang dilakukan oleh orang. Kenapa juga tidak sudah berhenti rokok tapi tidak diberkati? Karena kadang-kadang kita juga tidak takut Tuhan. Amin. Ya, tidak belajar untuk mengasihi Tuhan dengan uang saudara. Belajar untuk setia sebagai orang Pentakosta, belajar mengembalikan persepuluhan. Nah, ini Pak Gembala di sini tidak ada bisikan untuk khotbah persepuluhan, ya. Jadi jemaah jangan tersinggung, ya. Tidak. Tapi kalau saudara tidak taat bagaimana Tuhan memberkati, secara sederhana seperti begitu. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya akan berubah. Pasti hidupnya akan berdampak. Pasti. Ya. Saya membaca beberapa waktu yang lalu, saya membaca tentang seorang Buddha yang punya teman orang Kristen, ya. Nah, dia tetap Buddha, tapi berteman dengan anak tua di Jakarta, ya. Jadi dia tidak pergi ke gereja, cuma teman baik. Jadi temannya bilang begini, yang Kristen ini, kebetulan anak tua, dia bilang, kalau engkau ada apa-apa, minta nama Yesus, berseru kepada nama Yesus. Jadi dia hanya ketawa, bilang, cuma nama Yesus lagi, ya. Tapi tiap kali ketemu dengan orang ini, dia selalu bilang, kalau kamu ada apa-apa, berseru kepada Yesus, minta Yesus tolong, ya. Nah, dia masih muda, saudara, masih tetap muda. Nah, singkat cerita, satu waktu dia pergi ke rumah pacarnya, ya. Dia pergi ke rumah pacarnya. Nah, waktu ada di rumah pacarnya, adik dari pacarnya kesurupan. Nah, mereka juga orang Buddha, ya, bukan orang Kristen. Jadi dia percaya bahwa di dalam Buddha juga ada mantra-mantra usir setan. Jadi dia usir setan, dia baca mantra ulang-ulang, baca mantra ulang-ulang. Ini anak makin kesurupan, dia makin bingung, ya. Dia nggak tahu mau bikin apa. Karena kebetulan orang tua dari anak itu, jadi dia tinggal di rumah pacarnya, orang tuanya lagi keluar. Jadi hanya mereka bertiga dengan pacarnya.
Pacarnya sudah kebingungan, ketakutan karena adanya makin kesurupan, ya. Jadi ini anak Buddha ini dia ingat. Teman saya bilang kalau ada apa berseru kepada Yesus, ya. Jadi dia mulai datang ke anak itu, dia bilang di dalam nama Yesus keluar, ya. Nah, saudara tahu ini Buddha, dia tidak percaya sebenarnya. Tapi yang aneh mendadak anak ini yang masuk dia mendadak keluar dan dia bebas. Sejak saat itu dia mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan Tuhan mau supaya berdampak. Karena itu saudara jangan bilang, ya memang kita di Indonesia ini toleransi itu penting dan saya setuju sekali sebagai pemimpin. Tetapi kita harus tahu bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang menjamin keselamatan. Karena firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit, dalam Kisah Rasul pasal 4, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara berdampak. Amin. Tuhan mau supaya saya dan saudara berdampak kepada banyak orang. Orang lumpuh ini, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa oleh karena dia percaya, dia menerima Yesus, dia percaya kepada Yesus, dia disembuhkan, dia mulai menangis, dia mulai bersorak, dan itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan mau supaya engkau berjumpa dengan dia, engkau mengalami dia, dan waktu engkau mengalami dia, hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Hidupmu menjadi kesaksian. Orang tuamu diselamatkan, keluargamu diselamatkan, sungguh-sungguh mengalami keselamatan. Karena kata keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan saja sekali lagi bukan bicara tentang keselamatan ke surga. Tapi Yesus membuktikan waktu dia ada di bumi, setiap masalah manusia dia tolong. Setiap pergumulan manusia dia tolong. Dia datang menjadi juru selamat untuk menyelamatkan. Ya, perhatikan. Ya, saya teringat karena ini di khotbah saya yang lain di YouTube. Kalau saudara perhatikan, Yesus waktu memberi makan 5.000 orang, Alkitab mengatakan sisa 12 bakul. Waktu itu Yesus membuat mujizat di Israel. Apa arti 12? 12 bakul itu bicara bahwa Yesus kalau kita percaya kepada dia, dia dapat memberi kecukupan, kelimpahan buat 12 suku Israel. Amen. Jadi itu ada arti, 12 itu bukan sekedar kelebihan. Kemudian dia memberi makan 4.000 orang. Alkitab mengatakan sisa 7 bakul. Ya, ada penterjemahan lain mengatakan bahwa kata yang dipakai 7 bakul itu lebih tepat 7 keranjang besar. Sudah tahu, mujizat kedua memberi makan 4.000 orang itu di luar wilayah Israel. Itu di wilayah orang kafir. Allah ingin menunjukkan, kalau saudara belajar waktu orang Israel keluar dari Mesir, yang mereka perangi itu ada 7 bangsa besar. Di Kisah Para Rasul juga ditulis bahwa orang Israel mengalahkan 7 bangsa besar. Artinya 7 bakul itu sedang bicara. Sekalipun kita bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi waktu kita percaya kepada Yesus, dia dapat mencukupi kebutuhan kita berlimpah-limpah. Karena dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menolong kehidupan kita. Tuhan mau supaya saya dan saudara betul-betul percaya kepada Yesus, mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya. Sekali lagi bukan kata orang, tapi engkau dapat bersaksi bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat dalam hidup saya. Nah, saya yang bicara ini, saya mengalami itu. Tahun 95 saya tamat dari sekolah teologi di Malang, dan saya diminta untuk mengajar di Ambon. Waktu itu saya masih sidang 5 tahun. Ya, saya memang asli dari sidang 5 tahun. Saya berangkat ke sana dan singkat cerita saya sudah tunangan dengan istri saya yang sekarang. Jadi kami mau menikah. Tunangannya bulan Juli, mau menikah bulan Desember. Nah, calon mertua saya Bapak Pak Doma dan Ibu,
karena pendeta. Jadi waktu tunangan tidak bicara biaya nikah. Cuman saya tahu budaya timur kan biasanya laki-laki yang harus lebih siapkan biaya pernikahan. Ya, jadi saya suruh calon istri saya, coba kamu telepon mami, kira-kira saya siap berapa? Dan mami balas waktu itu tahun 95 belum ada handphone, jadi lewat telepon. Jadi istri saya hubungi saya, dia bilang, mami bilang kalau bisa siapkan 2 juta, 95. Saudara, waktu dengar 2 juta, saya kaget karena saya punya gaji waktu itu mengajar di sekolah teologi 125.000, mulai mengajar bulan Agustus. Jadi kalau saya kumpul-kumpul itu sampai bulan Desember, karena nikahnya awal Desember, itu hanya sekitar 500.000. Jadi sangat kecil. Jadi saya bergumul, saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan. Nah, saya dari keluarga miskin, kuliah di Jawa, itu mujizat. Ya, saya bisa selesai S1. Dan tahu saudara bahwa saya belum pernah hidup waktu itu 95, belum pernah pegang uang 1 juta. Jadi waktu dengar 2 juta, minta ampun, mau dari mana? Jadi saya bicara dengan calon istri saya, kita berdoa berapa? Jadi kita berdoa 5 juta. Karena sekolah di kampus sekolah siapkan rumah tapi rumah kosong. Jadi kami yang harus isi perawat, masa pengantin baru tidur di lantai. Ya. Jadi kami berdoa. Istri saya bilang kalau begitu kita berdoa untuk perawat semua 5 juta. Dan tahu saudara, awalnya semangat. Tapi beberapa minggu mulai pikir 5 juta dari mana? Ya. Tapi Tuhan terus tambahkan iman. Saya terus berseru. Jadi itu berdoa dari bulan Agustus. Sekitar bulan Oktober, orang telepon. Zaman itu sekali belum ada handphone. Orang telepon di kantor, pengen bicara dengan saya. Dan waktu saya ada di sana, dia perkenalkan diri. Dan saya belum pernah ketemu orangnya. Dan karena dia senior sekali, lebih tua dari saya, jadi dia panggil saya Frans. Dia bilang, Frans, Tuhan bicara kepada saya. Istri saya tidak percaya. Dan kami tidak punya uang sejumlah itu. Tapi Tuhan bicara kepada saya harus kasih kamu 10 juta untuk menikah. Tahun 95. Tahukah saudara, saya menangis di handphone. Saya bilang, Tuhan, dahsyat. Itu yang Paulus berkata. Ia menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dia kasih saya 10 juta. Singkat cerita, hidup berjalan. Kerusuhan Ambon saya ke Jawa, kemudian 2004 saya ke Manado bergabung dengan GKPI. Dan di Manado mulai bergumul lagi dengan rumah. Dulu bergumul 5 juta. Ini rumah kan tidak ada yang 5 juta kan. Jadi pergumulannya mesti naik. Jadi kami bergumul buat rumah. Kami minta dengan keras, Tuhan kasih kami rumah 3 kamar. Karena saya punya 2 anak. Dan saya mau mereka tiap anak ada kamar. Jadi kami minta 3 kamar. Jelas kepada Tuhan. Ya. Singkat cerita saudara, tidak ada uang 1 sen pun. Ya. Penghasilan saya waktu itu dengan istri digabung tahun 2007. Ya. Itu sekitar 1.800.000. Penghasilan kami sudah gabung antara di staff pengembalaan dengan dosen STTK. Kalau nggak saya ingat, bukan mengecilkan Pak Pendeta jadi mahasiswa waktu itu. Honor saya 250 tahun itu, tahun 2004. Jadi singkat cerita, tidak tahu bagaimana, tapi kita berdoa dan Tuhan kirim luar biasa orang Katolik, suami istri kontraktor pengusaha, ketemu dengan kami layani mereka. Singkat cerita mereka punya tanah di Jalan Ser, Pelalayan. Dan mereka panggil kami dan mereka berkata, Pak Pendeta, mau di sini? Kami bilang sangat mau. Memang mereka tidak kasih gratis. Tapi singkat cerita, mereka bangun rumah 3 kamar di lokasi tanah di Jalan Ser, Pelalayan. Dan kami masuk rumah itu. Kami cicil memang ke bank dan bulan September ini selesai. Rumah itu dulu cicil sekitar 300-an juta. Sekarang sudah kalau mau dijual sekitar 600-700 juta. Saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Karena dia Allah yang baik. Kenapa? Karena dia berjanji untuk memberkati kita. Saudara lihat, Israel saja yang tidak percaya, tapi karena mereka bangsa pilihan, mereka diberkati. Untuk apa? Supaya mereka menjadi kesaksian. Orang yang dipercaya kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Artinya saya dan saudara dapat menikmati. Saya tidak mengajak Injil kemakmuran, saya sedang berkata Injil keberkatan. Dan saya mau katakan, saya tadi masuk di sini dan mulai ibadah. Di dalam roh saya yakin gereja ini akan menjadi luar biasa. Saya yakin ada roh Allah yang dahsyat. Terus satukan hati, terus tekun. Puji-pujian sudah, penyembahan sudah. Karena saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan ada di semua gereja, saya percaya. Tetapi Dia terus bekerja apabila kita sungguh-sungguh berseru kepada Dia. Yesus berkata bahwa apabila aku ditinggikan, aku yang menarik Dia. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Singers dengan musik kita akan ambil waktu sejenak. Kita nyanyi langsung seperti Yerusalem. Haleluya, haleluya. Saya percaya malam ini Tuhan ada dengan kita. Amin. Ada hal yang dahsyat yang Dia ingin kerjakan. Tapi Dia ingin saudara terbuka dengan Dia, berseru kepada Dia. Hanya Dia yang bisa menolong kehidupan kita.